Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya sahabat Kompas, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Glory Oyong dapat kembali menemani kita semua dalam program Tanggap Pandemi bersama melawan COVID-19. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik di tengah pandemi COVID-19, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa sahabat Kompas, kemanapun Anda bepergian, wajib menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tentunya mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas sebisa mungkin kita tidak keluar rumah dulu karena kondisi pandemi ini belum berakhir. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, Tanggap Pandemi ini adalah program virtual atau daring, persembahan dari Harian Kompas yang membahas topik dan juga isu-isu teraktual dalam perspektif yang objektif. Dan kali ini tema yang kita angkat sangat istimewa, yaitu apa sih yang perlu diperhatikan dalam vaksinasi. Tentu ini kaitannya erat dengan upaya pemerintah untuk bisa segera memerangi atau melawan COVID-19 dalam pandemi ini supaya usainya lebih cepat dan kita semua dapat beraktivitas dengan baik kembali. Nah, salah satunya upaya agar pandemi ini segera berlalu tentu adalah dengan mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, karenanya dibutuhkan juga sahabat Kompas vaksinasi yang juga tidak hanya seperti biasanya, yaitu percepatan secara nasional yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah tentunya secara bertahap dari awal, dari tenaga kesehatan, kemudian pelayan publik, dilanjutkan dengan kelompok masyarakat yang rentan, pelaku ekonomi esensial, dan juga kelompok-kelompok lainnya. Salah satunya kini juga sudah menyasar untuk usia 12-17 tahun, tentu ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk bisa ikut divaksinasi. Nah, apa saja yang menjadi kendala dalam percepatan program vaksinasi ini dan apa yang harus kita perhatikan yang dapat kita lakukan juga untuk mendukungnya? Kita akan bahas bersama, saya tentu tidak sendiri, saya bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual pada sore hari ini. Saya mau sapa dulu satu persatu, Dr. Theodorus Indra, Direktur Rumah Sakit St. Carlos Sumarekon Serpong. Selamat sore, Dok. Apa kabar? Sore, apa kabar? Kabar saya Masih di baik, rumah terima sakit, kasih. ya? Posisi masih di rumah sakit nih ya, Dok ya? Masih, Bu Glory. Mohon maaf nih, sahabat Kompas, kalau saya masih pakai masker nih. Tapi suara saya jelas ya? Cukup jelas, Dok. Semoga nanti juga selama berlangsungnya kegiatan talk show kita ini terus bisa bagus ya, Dok ya, ini ya, jaringan kita juga. Saya mau sapa satu lagi, ada Mas Bimo Cahyo dari gugus tugas COVID-19 Kompas TV. Apa kabar, Mas Bimo? Halo, salam Glory, salam juga sahabat Kompas yang lain, sehat-sehat semua. Ya, Mas Bimo, terima kasih sudah juga meluangkan waktu. Nanti boleh cerita ya, Mas ya, apa yang dilakukan oleh gugus tugas utamanya di Kompas TV, salah satu bagian dari media di Kompas Gramedia juga dalam upaya percepatan untuk mendukung vaksinasi yang sekarang ini menjadi prioritas dari pemerintah. Nah, sebelum ke sana, kita akan juga mengingatkan seluruh sahabat Kompas nih yang bergabung bahwa jangan lupa dalam masa pandemi ini juga ada pesan yang selalu digaungkan oleh pemerintah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu ingat pesan Ibu sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 terus mengkampanyekan dan juga menekankan perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga tentunya yang menjadi key message atau pesan utamanya adalah sosok ibu yang juga selalu tentu kita sayangi dan kita hormati. Jadi jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, kita ingatlah kita bisa kehilangan ibu kita yang kita kasihi. Untuk itu mari kita ingat terus pesan ibu, wajib menjaga protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, karena bila abai kita bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang-orang kita kasihi. Ingat pula juga untuk mendukung upaya bekerja sama melakukan 3T, tracing, testing, dan juga treatment, sebagai upaya untuk menekan penularan COVID-19 dengan sukarela bersedia dites, ditelusuri kontak eratnya, serta dirawat jika ternyata positif COVID-19. Mari kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita. Jangan sampai kita menyesal tidak mendengarkan pesan ibu. Bisa jadi ibu kita sendiri yang menjadi korban karena kelalaian kita. Jadi mari kita ingat selalu pesan ibu untuk protokol kesehatan. Nah, sahabat Kompas, hari ini langsung saja kita akan masuk dalam obrolan tanggap pandemi bersama melawan COVID-19 yang juga hari ini masih mengulas bagaimana pentingnya vaksinasi. Saya ke Dr. Indra terlebih dahulu nih, Dok, dari Rumah Sakit St. Carolus Serpong ya, tentu juga terus berusaha mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi ini. Boleh kembali disampaikan kepada sahabat Kompas semua, mengapa penting nih, Dok, kita ikut vaksinasi? Baik.
Vaksinasi ini penting, kenapa? Karena salah satu tujuan dari vaksinasi adalah kita ingin menurunkan angka kesakitan maupun angka kematian akibat COVID ini. Oleh sebab itu, salah satu caranya untuk mengendalikan rantai penularan dari COVID ini adalah ya dengan memberikan vaksinasi secara massal, sehingga terbentuk herd immunity. Itu yang ingin dicapai oleh pemerintah. Karena kalau pandemi ini masih terus berlanjut, ya semua kegiatan yang ada akan terganggu. Termasuk salah satunya adalah roda perekonomian negara ini. Oleh sebab itu, kenapa vaksinasi ini sesuatu hal yang sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat digaung-gaungkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengendalikan infeksi COVID-19 ini. Ya, dan peran dari para tenaga kesehatan juga tentu esensial ya dok ya. Saya melihat juga di saat pandemi yang tengah tinggi ini angkanya, kasusnya, itu tenaga kesehatan tidak hanya menangani pasien, tapi juga masih harus mempercepat vaksinasi di beberapa sentra. Nah, yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Carolus Serpong sejauh ini dalam keterlibatan mendukung vaksinasi, bisa diceritakan Dokter Indra? Kita dari awal memang kan sebagai rumah sakit kita ada 4 fungsi utama ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam hal ini vaksinasi kita ke arah preventif. Rumah Sakit Sin Carolus Marekon Serpong tentu dari sejak awal mendukung setiap program yang diluncurkan oleh pemerintah, yaitu vaksinasi massal. Dari awal kita bekerja sama dengan berbagai instansi, baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memberikan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Mungkin salah satu yang baru saja terlaksana itu kemarin dengan Harian Kompas, dengan Kompas Gramedia Group itu di Bentara Budaya Jakarta ya Bu Glory ya. Kemarin ini untuk media ya dok ya, bersama Dewan Kerja juga. Betul. Selain itu kami juga mengelola sentra vaksinasi yang sekarang sedang berjalan ini di Mall Sumarekon Serpong. Ya, jadi beberapa sentra vaksinasi yang ada seperti di pusat perbelanjaan itu juga dipegang oleh rumah sakit dalam rangka untuk mensukseskan vaksinasi massal ini. Jadi memang keterlibatan tidak hanya di rumah sakit saja, tapi juga keluar ya, termasuk di sentra yang ada nih. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, Dokter Indra, saya mau ke Mas Bimo terlebih dahulu. Jadi tadi Dokter Indra sudah sempat menyampaikan salah satu sentra vaksinasi yang juga dilakukan atau juga dilayani oleh para tenaga kesehatan adalah di Bentara Budaya Jakarta yang menyasar pekerja media. Mas Bimo, sebagai bagian dari pekerja media, betapa penting program vaksinasi ini bisa kemudian memberikan akses yang besar sehingga para pekerja media juga yang risiko pekerjaannya tinggi sekali terpapar COVID-19 ini bisa mudah mendapatkan akses untuk divaksin. Bagaimana tanggapannya Mas Bimo dengan adanya sentra vaksinasi untuk para pekerja media? Ya, terima kasih. Jadi memang ini sesuatu yang sangat baik ya ketika vaksinasinya dilakukan secara massal dan kemudian juga menyasar ke rekan-rekan yang di media. Kenapa? Karena sebagian besar tim yang di lapangan kita itu kan sebenarnya masih mobile ya. Mobilenya kemana-mana dengan liputan bertemu banyak orang, kemudian melakukan live report di titik-titik yang juga secara zona dia zona merah begitu. Dan ini benar-benar membantu sebenarnya karena kita juga di gugus tugas Kompas TV memiliki data rekan-rekan yang ternyata tertular tapi dia sudah divaksin, itu ternyata kondisi dari tubuhnya mengalami gejala ringan rata-rata gitu. Jadi dari situ kita semakin mengencarkan untuk teman-teman, terutama yang di Kompas TV dan tentunya teman-teman media lain itu untuk jangan menunda-nunda begitu, karena dari sekian banyak rekan-rekan kita yang kemarin sempat tertular, datanya rata-rata sudah divaksin dan alhamdulillah ternyata gejalanya gejala ringan. Ini berbeda sekali ya dengan awal-awal ketika vaksinasi belum masuk ya. Kita juga punya rekan-rekan yang terkena dan dampaknya ternyata cukup parah, bahkan ada yang di ICU, bahkan ke rumah sakit begitu. Jadi kemarin dengan adanya vaksinasi di BBJ itu, alhamdulillah puji Tuhan itu membantu sangat ya. Bahkan sempat ada beberapa juga yang mendapatkan kesempatan keluarganya divaksin juga karena bagaimanapun penularannya di sini tidak serta-merta dari kantor, ternyata begitu datanya kita buka begitu ternyata juga banyak yang terkena dari keluarga di rumah atau saudara di rumah. Jadi justru kita membangun herd immunity itu dari
dari rekan-rekan media yang bekerja di dalam kantor ini sebisa mungkin sudah sebanyak mungkin bisa tervaksin dulu begitu. Ya, dan cukup terbantu sekali dengan program-program vaksinasi yang dibukakan begitu ya. Aksesnya sekarang sudah luas, bahkan untuk usia 12-17 juga di beberapa sentra sudah dilakukan. Dokter Indra, saya kembali lagi nih dok. Kalau awal pada saat vaksinasi dilakukan, waktu itu menyasar beberapa kelompok tertentu saja, dan saat ini sudah dibuka lebih luas lagi untuk masyarakat umum. Artinya kesempatan untuk vaksin itu sudah semakin mudah aksesnya. Masih banyak nggak dok, dari pengalaman dokter di lapangan sebagai vaksinator juga, tim dari rumah sakit menemukan banyak juga mungkin masyarakat yang masih menolak vaksin atau masih memilih-milih jenis-jenis vaksin. Masih terjadikah dok ini? Masih Bu Glory. Masyarakat belum semuanya sepertinya aware ya akan manfaat vaksinasi ini. Dan masih juga banyak yang menganggap beberapa merek atau jenis vaksin ini efek sampingnya sangat berat sehingga mereka menolak. Sehingga seperti kata Bu Glory, mereka memilih-milih jenis vaksin. Masih banyak seperti itu. Padahal di saat ini sudah dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk siapa saja ikuti vaksin, termasuk usia anak, kan begitu ya dok? Betul. Sekarang ini jauh lebih enak ya saya bilang dibandingkan waktu awal-awal vaksinasi di 2021 awal Januari itu, di mana karena mungkin logistik vaksin ini masih jarang, jadi pemerintah membuat batasan-batasan, hanya kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan vaksinasi. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan logistik vaksin yang makin banyak, pemerintah mulai melebarkan, membuka akses sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk vaksinasi ini, sehingga 12 plus pun, 12 tahun ke atas pun sudah dapat mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi harusnya sih masyarakat sangat-sangat terbantu nih, karena jumlah vaksin yang sekarang memang sedang banyak di negara kita. Nah, dok, terkait dengan ini, boleh nggak kembali kita juga mengedukasi masyarakat gitu ya, bagi mereka yang belum divaksin, untuk mengetahui apa saja sih yang perlu kita persiapkan ketika kita ingin ikuti vaksin. Bagi mereka yang mungkin saat ini masih sehat gitu ya, atau barangkali mereka yang sudah pernah terkena COVID-19, apa yang harus diketahui dok sebelum mereka ikut divaksin? Sebenarnya vaksinasi COVID ini hampir mirip seperti vaksinasi atau imunisasi yang lain ya pada umumnya. Di mana syarat pertama tentu kondisi tubuh kita dalam kondisi yang fit, yang sehat. Saya menemukan catatan-catatan ya dari gugus tugas di Kompas TV ini ketika memang benar ya ada liputan-liputan yang sangat berisiko. Contoh waktu kita meliput meledaknya kasus COVID di Kudus gitu.